Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Aidillah, NIM 1902913 akan membahas materi tentang konsep dasar, prinsip, dan peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Pada materi ini terdiri atas 4 submateri. Yang pertama, tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Yang kedua, tentang ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang ketiga, tentang prinsip supervisi pendidikan. Dan yang keempat, tentang peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Pada bagian pertama tentang konsep dasar supervisi pendidikan, terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, membahas tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi ini berasal dari bahasa Inggris supervision, terdiri atas 2 kata, yaitu super dan vision, yang mengandung arti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Dan orang yang melakukan supervisi ini disebut supervisor, yang bertugas mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap material, melainkan merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Yang kedua yaitu rasional supervisi pendidikan. Dalam supervisi pengajaran ini, pengawas bisa mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, dan mendorong guru agar mereka memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, melalui supervisi pendidikan ini bisa menumbuhkan motivasi guru. Alasan rasional mengapa supervisi pendidikan itu penting adalah untuk perbaikan pengajaran atau pembelajaran. Adapun untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Yang bagian ketiga yaitu tujuan dari supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosial. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Serta yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Berikutnya yaitu fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Berikutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan ini menurut Permendiknas nomor 39 tahun 2009 menyebutkan bahwa ruang lingkup supervisi ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membina guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Yang kedua, memantau pelaksanaan standar isi. Yang ketiga, memantau pelaksanaan standar proses. Yang keempat, memantau pelaksanaan standar kompetensi kelulusan. Yang kelima,
memantau pelaksanaan standar tenaga pendidik, dan yang keenam, memantau pelaksanaan standar penilaian. Selanjutnya yaitu kegiatan supervisi ini secara garis besar dapat dibedakan dua bagian. Yang pertama, supervisi manajerial. Supervisi manajerial ini adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah, yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan, dan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu supervisi akademik, yaitu supervisi yang bersifat kontekstual, yaitu upaya membina guru-guru dalam mengembangkan proses pembelajaran pada daerah tertentu yang mencakup unsur materi pelajaran, proses pembelajaran, kecakapan hidup yang dibutuhkan, tingkat kompetensi setiap guru, dan kondisi para siswa. Supervisi akademik ini merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada bagian ketiga yaitu prinsip supervisi pendidikan. Pada prinsip supervisi pendidikan ini terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini adalah melaksanakan kegiatan supervisi yang harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, sistematis, yang berarti pengawasan dia dilakukan terencana, teratur, dan kontinu. Dan bersifat objektif, berarti dalam supervisi, seorang supervisor ini melakukan supervisi berdasarkan data yang diperoleh dari observasi realistis, bukan ramalan biasa. Berikutnya yaitu prinsip demokratis, yaitu supervisor bukan hakim yang selalu menjustis, namun perlu ada sharing atau musyawarah dengan yang disupervisi. Berikutnya yaitu prinsip konstruktif atau kreatif, yaitu supervisor mampu membuat situasi yang kondusif dan memunculkan potensi yang disupervisi, sehingga yang disupervisi mampu mengembangkan potensi yang positif dengan inovasi mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu prinsip kooperatif atau kemitraan, yaitu supervisor dan yang disupervisi secara bersamaan berusaha menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar ini mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah maupun pihak lain. Yang bagian keempat yaitu peranan kepala sekolah sebagai supervisi pendidikan. Menurut Oliva, dalam buku Sehertian tahun 2000 halaman 25 menyatakan bahwa peranan supervisi pendidikan ini dapat dipandang sebagai berikut. Yang pertama, sebagai koordinator. Yang kedua, sebagai konsultan. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok. Dan yang keempat, sebagai evaluator. Selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai supervisi pendidikan yaitu yang A, mengembangkan kurikulum, yang B, mengorganisasi pengajaran, yang C, menyiapkan staf pengajar, yang D, menyiapkan fasilitas mengajar, yang E, menyiapkan bahan-bahan pelajaran, yang F, menyelenggarakan penataran-penataran guru, yang G, memberikan konsultasi dan membina anggota staf pengajar, yang H, mengkoordinasi layanan terhadap siswa, yang I, mengembangkan hubungan dengan masyarakat, yang Y, menilai pengajaran. Kesimpulan materi kali ini yaitu bahwa
Seorang supervisor yang dikatakan profesional dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Untuk pencapaian tujuan supervisi, maka supervisor harus mengetahui, memahami, serta memilih model, tipe, pendekatan, serta teknisi yang cocok dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan supervisi yang akan dicapai. Baiklah, sekian pembahasan materi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.